Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amina dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer dengan nomor NIM 14221224. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yang telah saya lakukan pada tanggal 14 Maret 2022 dengan judul Analisa Penurunan Tingkat Penurunan Iluminasi Sistem Penerangan Terhadap Lifetime Lampu tahun 2019, volume dan halaman volume 1, nomor 2, halaman 93 sampai 100. Penulis Abdul Aziz, Rimawati, Rifki Fatullah Qayyim, dan Faisal Lubis yang bersekolah di Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan dipublikasikan pada halaman Rele, Rekayasa Elektrikal dan Energi dengan jenis Jurnal Teknik Elektro. Seperti jurnal pada umumnya, terdapat pendahuluan yang dimana di dalam pendahuluan terdapat latar belakang, yaitu pemilihan dan penggunaan lampu untuk penerangan cahaya pada rumah bisa menciptakan rumah idaman di mana kita tinggal di dalamnya mendapatkan kenyamanan, ketentraman yang mungkin tidak akan pernah kita dapatkan dari rumah orang lain. Untuk menciptakan sebuah rumah idaman bukanlah perkara mudah, dari faktor biaya, ide, dan keinginan harus bisa dipadukan. Pada elemen-elemen pencahayaan ruangan dalam dan luar, aspek kuat cahaya yang mempengaruhi pencahayaannya yang dihasilkannya di mana aspek tersebut memegang peranan paling dominan dalam pengaruhnya terhadap kualitas desain suatu pencahayaan ruang. Kualitas pencahayaan sendiri merupakan alat yang kuat yang mampu memberikan akibat yang besar dalam penerangan rumah. Maka, dalam penelitian ini dilakukan pengamatan dan perubahan tegangan sumber terhadap lampu pijar LED, light emission diode, dan lampu hemat energi LHE dengan cara mengukur tegangan arus dan iluminasi serta memberi keterangan berapa nominal tegangan sumber agar lampu dapat bertahan. Dari hasil penelitian dapat bagaimana tingkat penurunan cahaya iluminasi dari setiap lampu setelah dihidupkan selama masa penelitian. Selanjutnya, dalam jurnal tersebut terdapat tujuan yang dimana dari jurnal ini penulis memaparkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat penurunan cahaya iluminasi dari setiap lampu setelah dihidupkan selama masa penelitian. Tinjauan pustaka penelitian ini adalah pengembangan dari penelitian-penelitian sebelumnya oleh beberapa peneliti di bidang elektro, yakni 1. Pemanfaatan cahaya matahari untuk pencahayaan ruangan memberikan efisiensi pemakaian energi listrik untuk lampu dan mengurangi biaya konsumsi listrik hingga 33%-nya. Pemilihan lampu dan peletakan luminar sangat berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas cahaya yang diberikan pada bidang kerja seperti meja dan papan tulis. Peletakan luminar dianjurkan agar sejajar jendela sehingga efektivitas sebaran cahaya dari lampu lebih tinggi, dan bidang kerja yang dekat jendela dapat ditunjang oleh cahaya alam. Melakukan redesain atau perbaikan serta perawatan instalasi pencahayaan sangat berpengaruh terhadap optimasi sistem pencahayaan dalam jangka panjang. Yang kedua, penyalaan lampu TL fluorescence dengan metode switching menghasilkan kecerahan yang lebih baik dibandingkan penyalaan lampu TL dengan menggunakan trafo balas. Metode switching sangat cocok digunakan untuk daerah yang memiliki drop tegangan yang tinggi, terutama daerah pedesaan di Indonesia. Metode switching yang diusulkan tidak memperpendek umur lampu TL tersebut. Melihat beberapa keunggulan yang dimiliki penyalaan lampu TL fluorescence dengan metode switching, maka sudah waktunya penggunaan trafo balas pada lampu TL fluorescence dihentikan. Yang ketiga, pada daya lampu yang sama, warna dinding ruangan mempengaruhi besar intensitas pencahayaannya, yakni semakin cerah warna yang digunakan, maka intensitas pencahayaannya di ruangan tersebut semakin besar. Sebaliknya, semakin redup warna dinding ruangan, maka intensitas pencahayaan di ruangan tersebut semakin kecil. Hal ini dipengaruhi oleh perbedaan cahaya dalam bentuk gelombang elektromagnetik yang diserap dan dipantulkan oleh masing-masing warna dinding ruangan. Selain itu, ukuran ruangan mempengaruhi besar intensitas pencahayaan, yakni semakin besar ukuran ruangan, maka intensitas pencahayaan di ruangan tersebut semakin kecil. Juga sebaliknya, semakin dekat jarak lampu dengan pengamat, maka intensitas pencahayaan juga semakin besar. Hal ini dipengaruhi oleh jarak sumber cahaya berupa lampu terhadap bidang yang terkena pancaran cahaya. Yang keempat, penelitian yang menjelaskan bahwa secara ekonomis pemakaian lampu jenis tablet TL dan soft light SL lebih efisien digunakan daripada lampu jenis pijar ditinjau dari segi kehematan daya listrik untuk masing-masing merek dan jenis lampu yang digunakan. Yang kelima, dengan pengukuran faktor daya lampu CFL, pijar dan TL didapatkan nilai faktor daya lampu CFL antara 0,90 sampai 0,99. Lampu TL di bawah 0,70 dan yang mendekati 1 adalah lampu pijar. Dari segi pemakaian daya, dikatakan bahwa pada watt yang sama, lampu pijar adalah lampu paling hemat energi.
pada pengukuran Kospi dan kuat penerangannya, lampu dengan daya yang sama, lampu CFL mempunyai nilai yang sangat baik, yaitu di atas 0,90, sedangkan ditinjau dari kuat penerangannya mempunyai nilai rata-rata paling tinggi yaitu lebih dari 20 kilolux. Dibandingkan dengan lampu pijar dan TL yang mempunyai rata-rata kuat penerangan kurang dari 20 kilolux. Jadi, ditinjau dari pemakaian daya dan hasil kuat penerangan, maka terbukti bahwa lampu CFL merupakan lampu yang sangat efektif saat ini. Yang keenam, penelitian tentang evaluasi penggunaan lampu LED sebagai pengganti lampu konvensional dilaksanakan dengan cara mengukur daya lampu Light Emission Diode dan lampu hemat energi LHI. Selama 1 bulan menggunakan amperemeter merek Kyoritsu didapatkan nilai daya listrik pada lampu dan ruangan sebagai berikut. Untuk lampu LED 5 watt, 1687,5 kWh per bulan, dan lampu hemat energi 8 watt 2400 kWh per bulan. Yang ketujuh, lampu Light Emission Diode LED memiliki luminasi yang baik karena luminasi pada lampu LED dilakukan secara bertahap. Penurunan luminasi pada lampu LED juga tidak drastis seperti lampu SL. Dan setelah diukur ditemukan bahwa nilai daya listrik pada lampu SL 5W adalah 2,5 watt dan lampu LED 5W adalah 1,4 watt. Metode penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode studi literatur. Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat, serta mengelola bahan penelitian. Rancangan penelitian yang dilakukan, yakni dengan pengukuran tegangan frekuensi arus dan iluminasi untuk tiap masing-masing merek lampu pijar, lampu LED, dan lampu hemat energi. Selain itu juga dilakukan pengukuran pada luas ruangan tempat. Proses dalam pengukuran tersebut menggunakan alat ukur digital multimeter Kyoritsu model 1009 dan legmeter Christbaugh KW06288. Selanjutnya saya akan membacakan hasil dan pembahasan. Yang pertama, pada pengujian lampu LED saat 168 jam dihidupkan, lampu LED Kawachi memiliki tingkat penurunan iluminasi yang terbesar, yaitu dari 0 jam bernilai 108,4 lux menjadi 37,2 lux. Yang kedua, pada pengujian lampu hemat energi saat 160 jam dihidupkan, lampu hemat energi Hanox memiliki tingkat penurunan iluminasi yang terbesar, yaitu dari 0 jam bernilai 58,9 lux menjadi 6,5 lux. Dan yang ketiga, pada pengujian pijar saat 168 jam dihidupkan, lampu pijar Chiyoda memiliki tingkat penurunan iluminasi yang terbesar, yaitu dari 0 jam bernilai 74,7 lux menjadi 25,3 lux. Yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan. Kelebihan 1. Memaparkan secara jelas dan lengkap latar belakang dari permasalahan mengapa peneliti melakukan penelitian ini. Yang kedua, menggunakan alat indikator sehingga mendapatkan hasil yang akurat. Sedangkan kekurangannya sendiri yaitu 1. Peneliti tidak mencantumkan halaman jurnal pada bagian volume dan halaman, sehingga reviewer harus mencari dan menghitungnya sendiri. Yang kedua, jurnal yang ditulis tidak up to date dikarenakan menggunakan referensi lebih dari 5 tahun di bawah tahun penelitian. Demikian presentasi yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.